Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat ya nak, untuk belajar dengan sungguh-sungguh di masa pandemi ini. Baiklah, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mengawali dengan doa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar serta kita mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Salam Patriot. Cerdas, kreatif, maju, sejahtera, ihsan, kotaku. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baiklah anak-anakku, kita akan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Baiklah anak-anakku, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Dan muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS dengan kompetensi dasar sebagai berikut. H.
adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Setiap manusia yang lahir di dunia ini memiliki hak yang melekat pada diri mereka. Tidak peduli suku, ras, atau agamanya. Semua orang akan memiliki hak di dalam dirinya. Hak manusia ini akan berlaku selama mereka hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, dan status lainnya. Hak asasi manusia ini meliputi hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi hak-hak lainnya. Setiap orang berhak atas hak-hak tersebut tanpa adanya diskriminasi. Dalam proses menegakkan HAM, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait masalah hak asasi manusia. Ada 6 macam hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality rights. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property rights. Yang kelima, hak asasi peradilan atau procedural rights. Yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social culture rights. Baiklah, berikut berbagai macam hak-hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, hak ikut serta dalam upaya bela negara. Ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3. Yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3. Yang kelima, hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1. Yang keenam, hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1. Yang ketujuh, hak mendapatkan pendidikan. Ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1. Kedelapan, bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1. 9. Hak memanfaatkan sumber daya alam. Ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3. Ke-10. Hak fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1. Ke-11, hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1.
batik salah satu kekayaan budaya nasional Indonesia. Batik adalah budaya Indonesia. Tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik adalah warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki ragam motif yang memiliki ciri khas dari setiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Melestarikan budaya bangsa termasuk ke dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia atau NKRI. Cara lain yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI, misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Gagasan utama dan kalimat utama. Gagasan utama adalah gagasan atau ide yang menjadi tema dari sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok bahasan dalam sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang menjabarkan gagasan utama. Kalimat utama terbagi menjadi 3 jenis. 1. Kalimat utama berada di awal paragraf, disebut juga dengan deduktif. Yang kedua, kalimat utama berada di akhir paragraf atau yang disebut juga dengan induktif. Dan yang ketiga, campuran, gabungan dari keduanya. Kalimat utama yang berada di awal maupun berada di akhir paragraf. Apa perbedaan kalimat utama dan gagasan utama? Kalimat utama memiliki perbedaan dengan ide pokok, pikiran pokok, gagasan pokok, ataupun gagasan utama. Kalimat utama mengandung gagasan utama, yang artinya gagasan utama adalah inti dari kalimat utama. Kita akan membaca bersama-sama bacaan yang berjudul Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak, menjadi milik seseorang, atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam sebuah perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal sipil melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah penting untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini. Mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh. Serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Setelah kita membaca teks tadi, mari kita berlatih untuk menemukan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf. Kalimat utama paragraf pertama, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utamanya, hak warga negara Indonesia. Berikutnya, paragraf kedua. Apa kalimat utama dan gagasan utamanya? Tepat sekali. Kalimat utamanya, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Gagasan utamanya, hak mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya, paragraf ketiga. Apa kalimat utamanya dan gagasan utamanya? Tepat sekali. Kalimat utamanya, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utamanya, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berikutnya, paragraf keempat. Apa kalimat utama dan gagasan utamanya? Benar sekali. Kalimat utamanya, hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sedangkan gagasan utamanya adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Berikutnya, paragraf kelima. Apa kalimat utama dan gagasan utamanya? Tepat sekali. Kalimat utamanya, masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan gagasan utamanya, yaitu hak warga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Baiklah anak-anakku, setelah kita mempelajari tentang hak, salah satu kebudayaan bangsa Indonesia, batik, kemudian gagasan utama serta kalimat utama. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan dua cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kamu telah mengetahui hak warga negara Indonesia. Selanjutnya anak-anakku,
Coba renungkan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apakah kamu dapat menentukan kata kunci dari teks maupun dari isinya? Apakah kamu juga dapat memperkirakan isi teks dari judul yang telah kamu baca? Apakah kamu sudah dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf? Silahkan renungan kalian ini kalian tuliskan pada buku kalian masing-masing. Demikian anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa agar apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk menerapkan 3M. Rajin mencuci tangan, dan jangan lupa untuk menggunakan masker ketika keluar rumah, serta menjaga jarak. Akhir kata dari Bu Linda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.